Bertepatnya Gus Samsudin di negara Malaysia ini sangat disambut hangat dan meriah oleh masyarakat sekitar. Gus Samsudin akan memberikan hadiah kepada orang-orang di Malaysia ini. Hadiah itu akan dengan sendirinya berada di tempat orang yang terpilih saja. Apabila ada yang berjodoh dengan cincin saya, dengan kalung saya, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum ya ahli ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa asyhadati. Hadir mancing ke saya meminta kalung atau cincin Gus Samsudin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba seorang wanita di tangan terdapat sebuah cincin yang datang dengan sendirinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yang di dadanya, pegang dadanya, pegang dadanya, pegang dadanya. Yang di dadanya ada sesuatu, maju sini. Dan di sini pun Gus Samsudin menyuruh semua orang yang tiba-tiba ada barang hadiah di dalam dirinya untuk menghadap ke Gus Di Samsudin. kantong, di baju depan, di dada yang ada sesuatu, maju sini, jangan dikeluarkan. Yang ada sesuatunya dilihat, bawa sini, coba. Aneh tapi nyata, tiba-tiba pria ini mendapatkan sebuah kalung di dalam sakunya. Lihat kan, Allah, Allah. Coba dibukain. Itu namanya asma jambul rezeki. Semoga rezekinya lancar. Saya buat dari kayu dengan amalan ya Hayyu ya Qayyum. Diamalkan Allah yang hidup dan menghidupkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Seperti halnya pria ini yang awalnya tak mengetahui ada barang di sakunya, ternyata ada sebuah kalung juga dari Gus Samsudin. Alhamdulillah. Orang ini masih terheran-heran ada kalung di situ. Lihat kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Dan ternyata perempuan ini juga mendapatkan cincin yang entah dari mana datangnya, tapi ada di genggamannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu? Oh iya, oh siap. Dua-duanya. Jadi kosan satu. Masih ada satu lagi. Ayo, yang laki-laki, lihat di dadanya. Laki-laki. Yang laki-laki.
semangat. Enggak. Oke, assalamualaikum. Ya. Ya, Pak. Namanya Pak siapa? Ja'far. Pak Ja'far. Iya. Oh, Pak Ja'far ya. Iya. Ya, tempat tinggal di mana? Aslinya di mana? Madura. Madura. Iya. Maduranya mana? Saya sudah 3 kali hanya betul. Saya lagi susah betul Gus. Doa doa ya. Ya Gus, ya Gus. Semoga teman-teman Gus paling Siap. Palembang. Palembangnya mana? Palembangnya Sumatera. Masyaallah. Oke, doa sehat. Ada foto Gus? Boleh. Dari mana, Pak? Malaysia. Bangi. Tanggal 29 saya akan ke Duta. Gus. Siap. Saya ke tempat Gus. Siap. Saya Lombok, Bos. Lombok. Iya. Banyak orang Indonesia ya sini ya. Kurang banyak. Satu kali, Bos. Terima kasih, Bos. Siap. Minta doanya. Doa, Bos. minta. Doanya, Bos. Assalamualaikum. Foto. Masih Gus. Siap, sama-sama. Barakallah. Sehat. Sehat, Pak ya. Gus. Udah lalu betul. Siap. Oh, tenang. Alhamdulillah. Pripun kabar ya? Sehat kan dan sering di sini ke depan. Assalamualaikum. Saya orang Jimbe Gus. Jimbe. Sudah 2 hari. Wah, mantap. Saya tadi Monggo. sudah jumpa Gus. Mantap. Oke, monggo. Nanti mau jumpa Gus. Oh, siap. Oke, siap. Oh, tenan. Kita ijazah, Pak. Oh, siap. Tadi petang saya ada jumpa Gus tapi tak sempat Gus. Saya ada sesuatu nak bagi kat dia hadiah ni. Belum minta seberapa pemata ni. Tapi itulah tanda ingatan saya pada Gus. Saya Siap. selalu juga bagi komen dekat Oh, siap. Gus ni. Dan itu kan. Saya selalu bagi komen jangan lupa lah. Nama saya Abdullah Jalal Gus. Ingat Gus ya? Abdullah Jalal nama saya nanti saya Siap. komen Gus. Inilah ya. Insyaallah. Dari Malaysia. Boleh. Lah, ini dia. Wah, Mak, sehat, Mak. Di rumah saya 3 kali ini. 3 kali setengah bulan ya. Masya Allah. Akhirnya kesini juga. Jumpa lagi. Punya hotel mau dijual. Mau duduk sana. Nggak perlu harus jual hotel. Tidur aja di sana, gratis. Mak saya ini. Masya Allah, di Kelantang sana. Salam dulu. Assalamualaikum. Ingat saya ke? Oh iya, ingat saya. Aduh, Dia lama. sehat Pak. Semangat, tenan. Ini seperti Pak siapa ini presiden ini? Iya kan? Iyalah. Gus, Allah. Apa lagi? Ini anaknya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anaknya? Namanya? Muhammad Nasrullah. Ini Siap. menantu. Oh, menantu. Barakallah, alhamdulillah sehat. Amin. Ayo sana lah. Ayo. Barakallah. Sehat, semangat. Sehat. Siapa? Jenudin. Aslinya? Saya dekat Kepong. Kepong. Siap. Kepong. Kepong aslinya? Ya. Siapa namanya tadi? Muhammad Jainuddin. Lah ini mirip Ustadz yang biasa di mana itu? Warung tak tolong jalan muat yang itu. Oh siap. Ini siapa nama kayak Ustadz siapa namanya? Yang di TV itu loh. Ustaz Ebi. Insya Allah, alhamdulillah, barakallah.
Sehat, semangat. Oh, tenang. Baik. Sehat-sehat. Siapa itu namanya? Hah? Yang nak video call tapi Ah. belum sempat. Oh, siap. Lukman Hakim. Lukman Hakim. Siap, barakallah. Ayah saya musuh. Siapa namanya ini? Diserang. Biarin jangan. Kangen. Nanti air wudhu disiapkan, kasih ke saya ya. Air wudhu anaknya tak apalah. Disiapkan nanti kasih ke saya ya. Mantunya kebanyakan. Boleh. Bawa ini dan bawain apa ini nih? Bah, Ayo. ini pemberian daripada saya sampaikan. Siap. Ini daripada janda baik, Oh, siap. Tafiz. Siap. Nama dia Suhaimi. Suhaimi. Kumpulannya Perasa. Siap. Dia dah pulang. Dia dah nunggu lama dah. Saya terima. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Barakallah, sehat ya. Tenang. Siapa namanya? Zafir. Terus Siap. susah ketemu buahnya di Kuala. Enggak lah. Aku tahu. Siapa namanya? Iza Effendi. Alhamdulillah. Ikutlah ya. Ya. Sini ya. Siap. Waalaikumsalam. Siapa namanya ini? Kamarudin. Insyaallah. Ikutlah sini lah ya. Ikut Ruqyah ya. Ikut Ruqyah ya. Insyaallah sehat insyaallah. Siapin air putih nanti buat minum ya. Mangga ya. Yalah. Hati-hatilah. Sehat, semangat, doa tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya. Ya, sehat. Mas Jani, Pak, ayo. Dari depan sana lah. Jalan dulu dari sana lah, sini lah. Lagi lah. Ibu saya sendiri ya. Assalamualaikum. Tadi ke sana dulu, Pak ya. Doanya bang. Ya, amin, doa sehat. Sehat. Semangat, tenang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dari Jawa Timur, Pak. Nggih. Tulung Agung. Nggih. Nyuwun ngampun berkahipun, Pak, nggih. Berkah kula ampun kata nyuwun berkahipun jenengan nggih. Nggih. Iya, iya. Nggih.
Ahmad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya munajat ya imam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa alim anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib Atullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ala Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya
Muhammad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, yang pertama saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, matur suwun sangat. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya mau datang ke tempat ini. Saya ucapkan terima kasih dan yang pertama kali saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu kasih dan berjuta-juta terima kasih untuk semua saudara-saudaraku sudah mau datang ke tempat ini untuk bertemu dengan saya beserta dengan santri dan yang lainnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya kalau ternyata saya tidak sesuai dengan harapan panjenengan semuanya. Saya mohon maaf untuk Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya kalau ternyata saya mengecewakan, tidak seperti apa yang jenengan harapkan. Itu di YouTube kelihatan ganteng, kelihatan keren, bahasan ketemu kok kecil, kurus, hitam, ingusan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya kalau ternyata saya tidak seperti apa yang jenengan harapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal. Semoga kita bisa benar-benar menjadi saudara dengan apa adanya, tanpa karena ada apa-apanya. Semoga kita benar-benar bisa menjadi saudara, silaturahmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada apa atau karena ada apa-apanya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau semuanya karena Allah akan langgeng dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ini semua yang ada di sini mau ya jadi saudara saya? Mau ya jadi saudara saya? Alhamdulillah, barakallah.
saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya yang sangat hina ini, yang penuh dengan dosa ini, yang tidak bisa apa-apa ini, bisa mempunyai saudara di Malaysia segini banyaknya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah untuk semua saudara-saudaraku yang ada di sini. Ibadahnya bisa terus bertambah, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, keturunannya soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Sekalian juga saya ingin berpesan kepada anak saya ini. Ini adalah anak saya, ini juga adalah saudara saya, ini adalah saudara kandung saya yang ketemu di Malaysia. Saya pengen berpesan ke beliau dan untuk semuanya juga, bahwa jangan berhenti hanya pada satu titik, tetapi ayo terus berkembang. Saya yakin sebenarnya beliau ini, saya yakin dan saya hakul yakin beliau ini sudah mampu untuk meruqyah saudara kita, untuk melakukan pembersihan rumah, untuk ruqyah secara psikis, non medis dan medis maupun pembersihan rumah. Saya yakin beliau ini sudah mampu. Maka saya malam ini menugaskan beliau, kalau ada yang meminta untuk meruqyah rumah, tolong dilakukan, berkembang. Karena jangan hanya pada satu titik. Walaupun toh sekarang beliau ini sudah full ya, full pasiennya sudah numpuk, sampai setahun yang akan datang sudah full pasiennya. Tapi saya harap jangan berhenti hanya pada satu titik saja, tapi teruslah berkembang. Kalau seumpamanya waktu siang sudah capek, malam tetap bisa mengadakan ruqyah rumah atau zikir bersama. Atau yang kedua, bisa dengan cara mendirikan sebuah pondok pesantren atau majelis. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan untuk semua saudara-saudaraku yang ada di sini, yang pertama, marilah kita semuanya memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan. Nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat bergerak, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini mari sama-sama kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena ini nanti akan ada hisabnya, Bapak Ibu. Setiap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Dan ketika kita menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah, ini nanti pun juga akan ada hikmahnya, akan ada kebijaksanaannya. Kita akan menyukai sesuatu hal yang disukai oleh Allah dan akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan nikmat terbesar itu apabila kita bisa menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta yang suci itu hanya ada kepada 3 orang, hanya ada kepada 3 hal. Yang pertama dari orang tua kita, yang kedua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 cinta inilah yang tidak akan membuat diri kita kecewa. Saya ulangi lagi,
cinta yang paling suci itu ada 3. Cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, dan cinta kepada kedua orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ketika kita pengen keputuh, kita pengen nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama harus mendapatkan ridho orang tua. Yang kedua, bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru sampai kepada Allah. Kalau tidak dapat ridhonya orang tua, tidak bersolawat, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Makanya amalan yang paling utama adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membaca Ya Latif atau Asmaul Husna. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketiga hal ini nanti akan sangat berperan sekali dalam gemblengan yang akan kita lakukan ini nanti. Diingat-ingat, untuk bisa sampai kepada Allah, yang pertama harus lewat orang tua, harus dapat ridhonya, harus berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua harus mau bersolawat, dan yang ketiga harus mau memanggil atau menyebut nama Allah, nama-nama baik Allah, yaitu Asmaul Husna. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gemblengan ini nanti adalah tentang bagaimana supaya diri kita itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita ini bisa selamat di dunia dan akhirat. Lampu ini, Bapak Ibu, lampu, tahu lampu kan ya? Lampu ini ada cahayanya karena menyambung dengan pusatnya. Nyambung dengan pusat ini harus ada kabelnya, namanya sholawat. Dan saklarnya itu adalah hati kita. Lampu kalau tidak nyambung dengan pusatnya tidak ada gunanya. Dan menyambung itu harus dengan menggunakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang saya sampaikan tentang tata caranya, tentang bagaimana tata caranya mengikuti gemblengan ini nanti. Apa saja yang harus dilakukan, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengambil gemblengan. Ini perlu saya jelaskan. Mengambil gemblengan ini sama dengan orang mengambil amalan. Amalan itu adalah perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan itu kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan torekoh, atau kalau kita orang Jawa nyebutnya tirakat. Jadi bertirakat, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap yang mengambil amalan ini harus benar-benar dipersiapkan dulu. Jangan cuman coba-coba, jangan cuman penasaran. Karena kalau meminta amalan berarti harus siap untuk mengamalkan. Kalau sudah mengucapkan qabiltu, sudah meminta amalan, tidak mengamalkan, ini nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Mungkin dilihat mudah, tinggal Gus saya minta amalannya, Bah saya minta amalannya, seperti mudah. Tetapi sebenarnya panjenengan meminta sebuah tiket untuk berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak semua yang meminta amalan saya kasih, bukan karena saya pelit, bukan. Karena kalau saya memberikan sebuah amalan berarti saya sudah
mempersilahkan orang itu untuk mengamalkan. Tapi terkadang orang ini belum sanggup untuk mengamalkan, sehingga saya belum siap juga untuk memberikan. Karena ketika berjalan itu yang pertama butuh yang namanya niat, yang kedua tekad. Bukan hanya sekedar niat, tapi juga tekad yang sungguh-sungguh. Karena ketika berjalan nanti akan menemukan banyak rintangan. Orang berjalan tentu yang pertama biasanya akan kelelahan, kehausan dan kelaparan. Dan terkadang kalau orang yang tidak sabaran, saya sudah jalan jauh-jauh tapi kok nggak dapat apa-apa, kok nggak merasakan apa-apa, terus ini gimana? Akhirnya menyalahkan gurunya, akhirnya menyalahkan amalannya dan menyesali perbuatannya. Suma'udzubillahi min dzalik. Karena saya pribadi ketika mendapatkan ijazah dari kiai saya selama 2 tahun tak merasakan apa-apa. Tapi yang penting niat saya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tiap jam 1 malam saya bangun, sholat malam, mandi, wudu, sholat malam. Tapi saya nikmati. Dan selama 2 tahun itu saya tak merasakan apa-apa. Terawangan, bisa terbang, jalan di atas air, enggak bisa. Tak bisa kebal, entah tak bisa apa-apa. Ya saya niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang saya senang berzikir, saya senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dijaga dulu niatnya. Niatnya benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tandanya yang pertama, ketika merasakan ilmunya itu masuk, bukan tentang terawangan, bukan tentang kekebalan, bukan tentang kesaktian, yaitu yang pertama ketika merasakan ilmunya manjing masuk ke dalam dirinya. Yang pertama karena niatnya mencari ridha Allah, maka yang dirasakan yang pertama adalah ketenangan, kesabaran, ridha dengan apa yang Allah berikan. Saya sampaikan sekali lagi, awal mula ilmu ini terasa masuk ke dalam diri kita, yaitu ketika kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita ridha dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Kita ridha ketika dihina orang, kita ridha ketika dimarahin istri, kita ridha ketika anak kita mungkin bandel, kita ridha ketika ada tetangga yang menghina kita. Ridha dengan apapun yang Allah berikan. Sama sekali tidak ada penderitaan, sama sekali tidak ada kesengsaraan, sama sekali tidak ada kesedihan. Yang ada hatinya selalu senang. Karena apa? Karena dia ridha dengan apapun yang Allah berikan. Dia yakin, hakul yakin bahwa hidup ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ridho dengan apapun yang Allah berikan karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Kita tidak akan mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Maka saya sampaikan salah satu tanda masuknya ilmu, bahkan saya pernah bertemu dengan salah satu guru saya, insya Allah beliau adalah wali Allah. Salah satu tanda sifat-sifatnya wali, yang pertama tidak ada rasa khawatir di dalam hatinya, tidak ada kesedihan, tidak ada yang namanya kesusahan. Semuanya terasa menyenangkan. Karena tidak ada yang namanya musibah tanpa barokah. Setiap kejadian itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Mungkin ada yang istrinya cerewet supaya diri kita bisa lebih sabar. Mungkin kita ditipu orang,
mungkin kita juga pernah nipu orang. Setiap ada kejadian, hal itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Jadi ketika ada setiap masalah, hatinya tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap pasrah kepada Allah. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa gemblengan yang saya ajarkan bukan tentang kesaktian, bukan tentang kejadukan, bukan tentang terawangan, bukan tentang raga sukma, bukan tentang bisa terbang, jalan di atas air, bukan, tapi tentang kesadaran. Sadar bahwa kita ini adalah hamba yang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya sampaikan ke saudaraku semuanya bahwa tirakat yang paling kuat itu satu, tidak melakukan maksiat. Itu yang paling utama. Jadi percuma ngamalin ilmu apa saja kalau suka melakukan maksiat, gak akan ada gunanya. Ilmu apapun itu. Yang kedua, senang dengan apapun yang Allah berikan. Jadi tirakat saya itu senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan pekerjaan kita, senang dengan istri kita, senang dengan anak kita, senang dengan ibu kita, senang dengan apa yang Allah berikan. Karena yang paling disenangi Allah adalah hambanya yang senang, yang tidak suka gersula. Orang gersula itu hanya bikin susah. Saya punya anak banyak, ada ratusan anak saya. Sudah saya kasih makan, saya kasih tempat tinggal. Tujuan saya hanya satu, saya ingin anak-anak saya senang, itu saja. Kalau anak-anak saya nggak senang, saya lebih nggak senang lagi. Itu hanya saya kepada anak saya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita hidup, mata, telinga, nafas, pikiran, semuanya sudah sempurna. Kok gitu kita nggak senang? Ini namanya orang yang nggak tahu diri. Baru hilang satu nikmat saja sudah menghilangkan berjuta-juta nikmat yang lainnya. Cuman hanya karena tak punya uang mau bunuh diri, susah, marah-marah, nikmat sehatnya lupa, nikmat nafasnya lupa, nikmat bergeraknya lupa. Punya uang kalau tidak bisa apa-apa, stroke mau apa? Itu nggak disyukuri. A'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya harap yang mengambil gemblengan ke saya, yang pertama, jangan melakukan maksiat. Yang kedua, pikirannya harus senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti akan muncul nubuah, akan muncul mahabbah ketika amalan ini diamalkan. Ketika senang dengan apa yang Allah berikan dan senang dengan apa yang Allah perintahkan, maka kalau sholat itu hatinya harus senang. Senanglah sampai itu bisa sholat, karena ini dimampukan oleh Allah. Sebab banyak orang yang bisa jalan kaki beribu-ribu kilo, beratus-ratus kilo, berkilo-kilo, tapi untuk sholat 2 rakaat saja nggak bisa. Kita yang bisa sholat itu dinikmati, disyukuri. Nggak usah mikir diterima atau enggak. Itu adalah rayuannya setan. Muncul perasaan yang was-was, takut sholatnya tidak diterima, itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisa sholat saja senang. Nanti ketika sholatnya senang, akan muncul mahabbah. Sholatnya bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi akan menjadi sebuah kebutuhan. Senang ketika tidak melakukan maksiat. Sudahlah, ketika kumpul dengan istri bahagialah. Setidak-tidaknya kita tidak main perempuan, kita ngopi bersama teman, senanglah. Setidaknya kita tidak minum minuman keras dan lain sebagainya. Senangilah apapun yang Allah berikan, yang terpenting tidak maksiat. Saya tidur itu senang. Paling tidak ketika saya tidur saya tidak melakukan maksiat. Lebih senang lagi ketika saya bisa bercanda dengan istri, tidur dengan istri, sehingga ketika itu saya tidak harus main perempuan. Senang ketika melihat anak-anak sehat dan sebagainya. Disenangi, akan muncul sebuah mahabbah, nubuah
pada akhirnya yang keempat akan memunculkan rasa senang terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan, akan baik terhadap sesuatu hal yang tidak baik. Walaupun orang itu tidak baik, kita akan tetap baik. Walaupun kita dihina orang, dicaci orang yang kelihatannya menyengsarakan, akan tetap merasa menyenangkan. Tidak ada penderitaan. Inilah yang disebut seperti huruf alif tanpa harokat, tanpa uwah, tanpa kuyah, tidak terkontaminasi, tidak terkontaminasi lagi dengan semua dunia ini. Tidak akan terkontaminasi lagi, akan benar-benar menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, bukan manusia yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan, yang biasanya hanya baik kepada orang yang baik. Ada orang menghina sudah marahnya luar biasa, karena tidak tahu hakikatnya bahwa ketika dihina itu sebenarnya Allah akan menaikkan derajat kita. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Diingat-ingat dan tolong diamalkan supaya bisa bermanfaat. Tidak hanya sekedar mengamalkan, tetapi benar-benar harus dijalankan. Yang pertama, harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, harus mau bersolawat. Yang ketiga, hatinya harus senang. Yang keempat, tidak melakukan maksiat. Yang kelima, harus mau bangun malam. Siap? Bangun dari jam 1 sampai jam 5. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Siap untuk mengamalkan? Alhamdulillah. Kalau siap mengamalkan, nanti silahkan untuk mengikuti gemblengannya. Gemblengan ini bukan tentang kesaktian ya, saya ulangi lagi. Ini tentang kesadaran. Nanti ketika malam bangun jam 1 boleh, jam 12 boleh. Yang penting jam 1 malam melek. Mandi, niat mandi, taubatan nasuha, wudu, lalu sholat hajat 4 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, lalu baca istighfar. Tawasulnya sudah ada, saya kasihkan. Setelah itu, setelah tawasul, istighfar, sholawat, terus membaca ya latif, zikir Allah, 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 Allah. Setiap keluar masuk nafas digunakan untuk zikir Allah, 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 Allah. Ini namanya zikrul dzat. Zikir yang tidak meminta apa-apa kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan muncul sendiri. Ada yang tiba-tiba usahanya lancar. Ada yang tiba-tiba ketika ada yang minta diobati, hatinya ada isyarahnya sendiri. Oh, orang ini obatnya ini, cara pengobatannya seperti ini. Akan muncul di hati kita sendiri. Yang penting nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan muncul sendiri apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi kebutuhannya. Yang terpenting jangan meminta sesuatu, biarkan Allah yang memberikan yang terbaik untuk diri kita. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting bangun malam, lakukan sholat, lalu dizikir. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Karena zikrul dzat itu adalah zikir yang untuk menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau viralnya sekarang itu untuk menyambungkan dengan pusat. Jadi biarkan pusat yang nanti mengatur diri kita, dan nanti akan muncul kekuatan yang ada di dalam diri kita. Duduk tenang, zikir Allah, 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 Allah. Nanti lama-lama nafas kecil, lembut, hilang.
yang terasa suara detak jantung, duk 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 duk, itu juga diiringi zikir Allah, 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 Allah. Nanti akan seluruh tubuh, mulai dari tangan, rambut, telinga, hidung, mata, jantung, paru-paru, semuanya nanti akan zikir Allah, 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 Allah. Gak usah takut. Dan nanti biasanya akan keluar dari tubuh kita, mulai dari pepohonan, dedaunan, rumput, nanti akan terdengar seperti zikir Allah, Allah sendiri. Karena memang semuanya tak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan semua yang hadir di sini, silahkan kalau nanti mau ikut gabung di majelis sholawat siri ala duni, gratis. Dan nanti ada pengijazahan, ada bukunya, dan nanti dapat kaos. Syaratnya ngasih fotokopi KTP untuk pendaftaran sebagai anggota majelis zikir sholawat siri ala duni. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Siap ya untuk gembelengannya nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya malam ini pakai baju Melayu. Ganteng tak? Ganteng. Handsome tak? Alhamdulillah. Baru dikasih ini saya. Nggak tahu, tapi saya yakin ini semua sudah menjadi Merah lagi. takdir Allah. Iya. Pendekar Melayu. Siapa namanya? Hang Tua. Hang Tua. Hang Tua. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Saya berasa seperti Sunan Kalijaga. Oh, tenan. Iyalah. Kalau Sunan Kalijaga itu kan ketika berdakwah di Jawa sana berpakaian Jawa, ya kan? Saya pas di Malaysia dikasih baju Malaysia. Jadi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Biar tak asing lah, walaupun bahasa saya mungkin asing ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya dulu diperjalankan oleh guru saya dengan sholawat. Maka saya pun menjalankan panjenengan semuanya dengan sholawat. Saya tak bisa memberikan ilmu, saya tak bisa mengantarkan panjenengan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi saya menjalankan, memberikan tiket seperti mana saya dulu dikasih tiket oleh guru saya, oleh kiai saya. Saya dulu ditiketkan, dijalankan dengan sholawat, maka sekarang saya menjalankan panjenengan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ridha dengan apa yang Allah berikan, dan nanti akan muncul mahabbah, dan nanti akan muncul nubuwah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semuanya, tentu semuanya, hampir semuanya ini sudah tahulah tentang kejadian yang menimpa saya. Bagaimana saya dikatakan pasti masuk penjara, saya dikatakan pasti bakal nanti ditangkap polisi, dikatakan saya itu cabul, dikatakan saya itu penipu, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin panjenengan semuanya mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil kauliyahnya dari setiap kejadian yang sampean lihat. Saya tak meminta pembelaan, tak, saya membela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya ingin panjenengan mengambil ibrah di dalam setiap kehidupan, bahwa yang namanya orang hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Yang namanya orang hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Setiap orang hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Karena asbabun nuzulnya
sejarahnya kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena untuk diuji, karena diturunkan di bumi untuk menerima hukuman. Tapi hukuman karena Allah itu sayang. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi sudah berbincang-bincang dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Adam dirayu oleh syaitan. Sehingga ketika syaitan menyebut asma Allah dan menangis-nangis ketika itu, mengatakan ke Nabi Adam bahwa buah khuldi itu adalah buah yang sangat baik, hingga akhirnya dimakan. Ketika itulah ditegur oleh Allah, beliau menyampaikan, saya tak menyangka ada makhluk yang menyebut asmamu untuk menipu. Sehingga sampai akhirnya beliau memakan buah khuldi itu. Itu pun juga karena mengagungkan asmanya Allah. Karena tak percaya ada makhluk yang menggunakan asma Allah untuk menipu. Ketika itu pun Allah terenyuh dan menyampaikan bahwa kamu saya maafkan, tetapi kesalahan harus tetap dihukum. Jadi ketika dihukum pun sudah dimaafkan, bukan karena Allah benci, dan sudah dikasih sebuah cara untuk caranya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk semua saudara-saudaraku, orang hidup itu semuanya pasti ada cobaannya. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan ekonominya, dan lain sebagainya. Yang penting masalah jangan dijadikan masalah, karena setiap masalah itu ada barokah. Setiap masalah itu ada barokah. Yang penting masalah jangan dijadikan masalah. Siap nggih? Harus tetap sabar, harus tetap ikhlas. Pedang yang tajam itu harus ridho berkali-kali dipukuli hingga sampai akhirnya menjadi pedang yang tajam. Dari besi karatan dipukul berkali-kali sampai akhirnya menjadi pedang yang tajam. Setiap kejadian itu untuk menjadikan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu pula nanti saudara-saudaraku yang istiqomah mengamalkan amalan dari saya, ini kata kiai saya. Jadi dari kiai saya sampaikan ke panjenengan. Yang pertama kata Mbah Maimun Jubair, setiap pengamal ilmu hikmah yang pertama akan diuji dengan harta. Ini anak saya ini yang datang banyak ngasih uang. Hati-hati, jangan sampai hubudun dunia. Harta taruh di tanganmu, Allah di hati. Gunakanlah untuk bangun pondok, untuk bantu-bantu saudara yang lain. Kalau ada yang minta tolong tak punya uang, tetap dibantu. Yang ngasih uang bisa untuk membantu yang lain. Karena saya sampaikan lagi, mengamalkan amalan ini seperti berjalan. Jadi berjalan itu pertama melihat kesenangan, yang penting jangan berhenti. Itu yang pertama ya. Yang kedua akan diuji oleh wanita. Banyak uang, wanita banyak yang suka. Ketawa-ketawa. Hati-hati. Jangan sampai terlena. Ustaz Ajam nggak pengen nikah lagi nggak ya? Pengennya iya, kemampuannya nggak ada. Nggak boleh sama istrinya. Muhammad. Dan yang ketiga, ketika yang pertama tadi ridho dengan apa yang Allah berikan, yang kedua akan muncul mahabbah, rasa cinta kepada sesama, maka akan diuji dengan manusia, dihina, dicaci dan lain sebagainya. Harus ridho, karena Allah pengennya kita memandang hanya kepada yang maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke yang lain.
Kalau hanya karena manusia setelah dicaci biasanya akan lupa diri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siap nggih? Hati-hati, penting ini. Jangan sampai terlena dengan dunia, jangan terlena dengan wanita, dan jangan sampai tumbang oleh cacian maupun hinaan. Makanya saya sering wirid di pinggir sungai. Untuk sungai itu arahnya ke lautan. Lautan itu dikurangi tidak berkurang, ditambahi tidak bertambah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dan lautan itu suci, dia tenang. Kotoran nanti akan nyingkir sendiri. Yang jelek-jelek nanti akan hilang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak mengunggulkan diri saya, ya ambil ibrahnya. Bagaimana berjuta-juta orang menghina saya. Samsudin pasti dipenjara, Samsudin penipu, Samsudin cabul. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih melindungi saya. Yang penting tidak melakukan maksiat, itu saja. Karena semakin banyak cacian, semakin banyak hujatan, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siap nggih itu diamalkan? Ini saudara-saudaraku yang datang ini kebanyakan asli Malaysia. Saya tak menyangka ini segini banyaknya saudara kita. Insya Allah 2 bulan sekali nanti saya akan datang ke negeri ini. Amin. Amin. Dan di sini nanti akan diadakan sebuah majelis. Saya sampaikan bahwa mungkin ada tetangga, ada saudara yang mau ikut ruqyah untuk 2 bulan ke depan, silahkan diajak. Kalau seumpamanya tak punya uang, tak apa-apa. Saya sudah menyampaikan ke anak saya, Riki, kalau ada orang yang datang, beliau mau ikut ruqyah tak punya uang, dipersilahkan, nggak apa-apa. Jadi ada tetangganya, mungkin pembantu apa di sini ya? Orang yang kerja bantu itulah. Atau mungkin ada siapa yang mau ikut ruqyah tapi tak punya uang, ajaklah ke sini, tak apa-apa, demi Allah, demi Rasulullah. Jadi sampaikan, monggo ikut ruqyah ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, akan diadakan majelisan, sholawatan untuk umum. Ya mohon semoga nanti ada dapat izin dari pihak-pihak yang berwajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti setiap tanggal 15 kita adakan sholawatan, karena saya ingin semuanya menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, mungkin panjenengan melihat saya semua pakai gelang ya, pakai kalung. Yang berjodoh dengan saya insya Allah dapat. Coba pegang dadanya, iya, pegang dadanya, mata terpejam, tangan kanan pegang dada sebelah kiri, iya, pegang dada sebelah kiri, siap. 3 orang lah minimal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jika memang ada yang berjodoh dengan saya, berikanlah media ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alaihi wasallim. Allahumma sholli
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tangannya jangan dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila ada yang berjodoh dengan cincin saya, dengan kalung saya, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, amalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masukkan ke dalam dadanya, tempelkan di dalam dadanya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ikuti saya. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa asyhadati. Hadir, hadir, mancing ke saya. Saya meminta kalung atau cincin Gus Samsudin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yang di dadanya, pegang dadanya, pegang dadanya, pegang dadanya. Yang di dadanya ada sesuatu, maju sini. Coba diperiksa dadanya, yang ada sesuatu, maju sini. Yang di dadanya, di kantong, di baju depan, di dada yang ada sesuatu, maju sini, jangan dikeluarkan. Yang ada sesuatunya dilihat, bawa sini, coba. Ada sesuatu, maju sini, maju sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Maju sini, maju sini. Satu-satu dulu, satu-satu dulu, satu-satu dulu, duduk sini. Kasih mic boleh, kasih mic. Ya boleh berdiri, boleh, boleh, berdiri boleh. Ya satu-satu dulu, satu-satu, tahan dulu, tahan dulu, satu tahan dulu. Assalamualaikum. Kasih mic boleh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Muhammad Zainuddin. Dari mana ini? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dapat apa? Nggak tahu. Kok tahu kalau dapat sesuatu apa yang dirasakan? Tenang, sehingga tenang, sehingga yakin dapat sesuatu. Kalau belum dapat tidak apa-apa ya. Yang penting nyambung ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa nama ibu kandungnya? Muhammad. Ibu kandung? Ma. Al-Fatihah. Allah, pegang dadanya, tangan masukkan. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Lihatkan Allah Akbar. Allah Akbar. Coba dibukain. Iya. Itu namanya Asma Jalur Rizki. Semoga rezekinya lancar. Saya buat dari kayu dengan amalan ya Hayyu ya Qayyum. Diamalkan. Allah yang hidup dan menghidup
tunjukkan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, dipakai ya. Barakallah. Amalannya setiap malam ya Hayyu ya Qayyum. Kalau maksiat pasti hilang sendiri. Semoga saja tidak maksiat. Nggih. Barakallah. Amin. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada yang di dadanya? Ayo majulah. Ini ustadz ini ustadz yang di TV itu ya, yang bawa orang-orang di jalan itu loh. Ya, perkenalkan dulu, perkenalkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Ja'far daripada Port Dickson. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa nama ibu kandungnya? Emaknya siapa? Hatun binti Madris. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rumahnya di mana rumahnya? Kampung lah. Kalau kampung. Ya, kampung. Tempat tinggal, duduknya. Port Dickson. Berapa jam dari sini perjalanan? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kenapa kok tertarik pengen ke sini itu? Apa nggak tahu kalau Gus Samsudin sudah terkenal penipu? Kok tetap mau ke sini itu tujuannya apa? Ada apa? Kenapa? Saya nak ambil amalan ya, Bos. Nak beramal je, itu je. Alhamdulillah. Insyaallah nanti amalannya diamalkan. Amalannya istighfar, selawat, ya Latif. Nanti kita kasih di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ada apa? Coba dilihat. Alhamdulillah. Ya dilihat sini. Dilihat kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sama seperti tadi. Amalannya ya Hayyu ya Qayyum. Allah yang hidup dan Allah yang menghidupkan. Tidak boleh ada kekhawatiran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pakai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikat ya, karena khusus. Tolong untuk lebih menekan
nafsu lawamahnya ya. Iya, Puasa 3 hari. insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, terima kasih. Satu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dipegang dadanya dulu, tapi tak apa-apa lah, duduk dulu lah sini. Yang tidak mengambil tapi yang ada di dadanya, yang ada di dadanya. Cincin saya, cincin. Tidak ada. Ayolah. Cincin. Ada di sini. Ada lagi tak? Ada lah. Pegang dadanya. Pegang. Ada cincin tak? Ayolah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini. Ada lagi satu laki-laki. Saya biasanya kalau itu laki-laki. Coba pegang dadanya. Ada cincin. Ayo dapat cincin. Lihat. Cincin. Lagi. Saya mau ajak main sulap. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu? Oh iya, oh siap. Dua-duanya. Tadi perasaan satu. Masih ada satu lagi nih. Ayo, yang laki-laki lihat di dadanya. Laki-laki. Yang laki-laki. Saya tidak tahu. Cincin. Sinyal tak kuat lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti kalau di rumah di dadanya ada cincin, pakai aja. Amalannya ya latif 100 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu dari mana ibu? Saya dari Kuang, tapi rumah saya dari Indonesia, dari Pulau Bawean. Oh, Bawean. Siap. Iya ibu. Tenang. Yang ingin saya tanyakan ibu kan sudah tahu gimana saya itu di negeri saya pernah dituduh sebagai tukang tipu dan lain sebagainya. Terus kenapa ibu itu masih ada rasa cinta? Kenapa masih apa yang membuat ibu itu tetap mau datang ke sini? Cerita aja bu. Tujuan saya untuk mencari ilmu, dan saya adalah follower Gus Samsudin yang lebih kurang 3 tahun. Oh mantap. 3 tahun. Siap. Ya, terus ibu. Apa yang membuat ibu bisa sampai datang ke sini nih? Nggak goyah dengan semua hal yang terjadi itu? Tak. Siap. G. Siap. Dan saya sangat kagum dengan Gus Samsudin dengan kesabaran dan sifat kesabarannya. Itulah kami sangat tertarik untuk datang ke sini nak mencari ilmu lah. Dan semalam pun kami datang, tapi kebetulan ada halangan kami datang. Iya. Tadi malam ada ruqyah di hospital, 3 rumah sakit. Ya, mohon maaf itu yang lebih. Terima kasih ibu. Cincinnya dipakai, dibaca setiap malam ya latif. Itu diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 1000 kali setiap malam. Ya latif.
qabiltu. Barakallah. Kasih. Iya, pada dulu. Ya, sama-sama. Barakallah. Disayangin istrinya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pengen cepat masuk saya. Allah, subhanallah. Benar-benar disayangin istrinya ya. Kalau sama menyayangi istri nanti bakal disayangi oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang meragukan istrinya maka akan dijadikan raja di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ye, bisa dikenalkan ibu namanya siapa, dari mana, terus kenapa bisa sampai di tempat ini? Monggo. Nama saya Mesah Binti Ahmad. Saya daripada Johor. Dukun. Johor. Oh, akhirnya saya adalah dukun. Johor. Segamat. Saya itu sampai saya katakan begini. Siapapun yang punya ilmu santet, santet saya bilang seperti itu. Karena apa? Karena saya itu paling gregetan, paling geberget dengan yang namanya dukun. Nah ini Ustadz Ajam ini kemarin itu baru menangani pasien, ya, maksudnya kakinya membesar, keluar apa? Ular sampah. Iya. Loh, seperti itu benar-benar terjadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita datang ketemu saya itu semalam. Itu pas. Insyaallah hari itu kita nanti dengan diminta Allah SWT adalah pemilihan itu nantinya. Amalan yang berterusan di semua itu nanti akan mendapat isyarat hati. Jadi apa yang berlaku semalam? Saya itu melakukan isyarat hati seperti yang abang disampaikan. Keesokan harinya itu dikabarkan dan difotokan gambar itu berupa ulat-ulat sampah. Alhamdulillah misalnya. Ini ada gangguannya daripada adalah jibut itu insyaallah. Ini gara-gara nantang dukun santet itu. Punya santet saya itu. Ustaz Ajam dimarahin istri kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Ibu, monggo. Dari mana tadi? Terus dari Johor. Dari Johor. Namanya Ibu? Nama saya. Oh iya. Ceritanya gimana Bu? Ceritanya. Bisa sampai ke sini gimana? Saya memang tujuannya apa? Tujuannya saya nak bersilaturahmi dengan semua yang ada kat sini dan dengan ibu sekali, dengan santri-santri, dengan Umi Leha. Sebab saya mengikuti Gus punya tu daripada pokai yang lama sampai sekarang. Kalau dah 3 tahun lah. Okey, terima kasih Ibu. Diamalkan ya. Apa tadi apa? Oh iya sama. Ya Latif ya. Setiap habis sholat 129 habis sholat. Kalau mampu malam bangun baca ya Latif 1000 kali. Insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti anaknya tambah cinta, istrinya suaminya tambah cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.